Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurhidayah dengan NIM 202233139 dari kelas D, jurusan PGSD. Saya di sini akan menjabarkan tentang konsep-konsep filsafat pendidikan ditinjau dari dimensi aksiologi. Konsep filsafat pendidikan ditinjau dari dimensi aksiologi. Yang pertama ada pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani dari kata aksio yaitu nilai dan logos yaitu teori. Jadi aksiologi yaitu teori tentang sebuah nilai. Adapun pengertian yang kedua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, aksiologis adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwa aksiologi merupakan teori atau cabang filsafat tentang sesuatu yang mengkaji manfaat atau nilai dari ilmu yang diperoleh manusia. Adapun hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat. Hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan tersebut. Nilai juga berkaitan erat dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan proses pencapaian dalam hal kemampuan yang sesuai dengan diri mereka sendiri. Yang kedua adalah membahas konsep nilai aksiologi. Konsep nilai aksiologi dibagi menjadi dua macam, yaitu nilai etika dan nilai estetika. Yang pertama ada nilai etika atau nilai kebaikan. Nilai etika merupakan nilai yang membahas tentang perilaku manusia. Etika dengan filsafat pendidikan memiliki hubungan yang erat. Moral juga tidak bisa dipisahkan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran. Jadi, sangat sulit apabila perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa adanya kendali dari nilai-nilai etika tersebut. Dengan pendekatan etik moral, maka pendidikan diorientasikan pada upaya untuk menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri dan kreatif. Oleh sebab itu, pendidikan harus berbentuk proses pengarahan, perkembangan kehidupan dan keberagaman pada peserta didik ke arah idealitas kehidupan yang beragama dan memiliki moral dengan tetap memperhatikan dan memperlakukan peserta didik sesuai dengan potensi dasar yang dimiliki serta latar belakang sosio dan budayanya masing-masing. Selanjutnya adalah nilai estetika atau nilai keindahan. Nilai estetika merupakan cabang filsafat yang membahas keindahan atau hal yang indah yang terdapat pada alam dan seni. Nilai estetika dalam dunia pendidikan menjadi patokan penting dalam proses pengembangan pendidikan, yakni dengan menggunakan pendekatan estetis moral. Pendekatan estetis moral itu adalah di mana setiap persoalan pendidikan dilihat dari perspektif atau pandangan yang mengikut sertakan kepentingan masing-masing, baik itu siswa, guru, pemerintah, pendidik, serta masyarakat luas. Ini berarti pendidikan diorientasikan pada upaya untuk menciptakan suatu kepribadian yang kreatif dan berseni. Yang ketiga ada implikasi aksiologi. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membina dalam kepribadian peserta didik. Pendidikan harus memberikan pemahaman atau pengertian baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada peserta didik secara menyeluruh dalam arti dilihat dari segi etika, estetika, dan nilai sosial. Dalam masyarakat, nilai-nilai tersebut terintegrasi dan saling berinteraksi. Yang keempat ada kegunaan aksiologi dalam ilmu pendidikan. Kegunaan aksiologi dalam ilmu pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu sebagai teoritis dan sebagai praktis. Yang pertama, aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan teoritis
Ada yang pertama yaitu kegunaan bagi ilmu dan teknologi. Pemahaman terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan secara potensial mempunyai nilai kegunaan untuk mengembangkan isi dan metode ilmu pendidikan, mengembangkan mutu profesional teori dan praktek pendidikan. Teknologi juga berkenaan dengan desain dan evaluasi kurikulum dan pengalaman-pengalaman belajar, serta masalah pelaksanaan dan perbaikannya. Pada dasarnya, teknologi pendidikan adalah suatu pendekatan pemecahan masalah pendidikan secara rasional, suatu cara berpikir skeptis dan sistematis tentang belajar dan mengajar. Kegunaan sebagai teoritis yang kedua yaitu sebagai kegunaan bagi filsafat. Konsep-konsep ilmiah yang dihasilkan oleh ilmu pendidikan secara potensial mengandung banyaknya kritik dari kalangan pengamat pendidikan. Maraknya kritik tersebut memberikan kondisi yang menunjang pada berkembangnya filsafat ilmu pendidikan. Yang kedua ada aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan praktis. Kegunaan bagi praktik pendidikan, pemahaman tenaga kependidikan secara komprehensif dan sistematis turut serta menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugasnya. Penguasaan materi yang mantap terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan akan menjadikan seorang tenaga kependidikan tersebut dapat bekerja secara konsisten dan efisien, karena dilandasi prinsip pendidikan yang jelas terbaca, serta tindakannya menunjukkan ke arah yang jelas dan tidak asal-asalan. Yang kedua, kegunaan bagi seni pendidikan. Penerapan konsep-konsep bagi seni pendidikan dalam prakteknya perlu memperhitungkan terpenuhinya kebutuhan emosional berupa rasa puas, senang, ataupun rasa jenisnya, dan dapat dicapai apabila dikemas dalam bentuk prosedur dan teknik-teknik pendidikan yang memperhitungkan aspek emosional.